kegiatan PKG selama 7 hari. Jadi ini ada rencana tindak lanjut tajuk bangunlah jiwa dan raganya. Dimana nama saya Rogo Masudoro dari kelas 3 PKG gelombang 2 Dan berikutnya di sini akan memaparkan tentang rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan nanti setelah ulangan semester. Oke, langsung saja. Yang pertama itu latar belakang. Jadi rencana ini disusun untuk mengimplementasikan proyek kelima yang ada di SDN 1 Indrajaya, Kecamatan Penawar Tulang Bawah, dengan mengusung tema bangunlah jiwa dan raganya melalui kegiatan olahraga tradisional Gebak Sodor, dan diharapkan dapat membangun karakteristik peserta didik yang sesuai dengan nilai-nilai B5 serta meningkatkan keterampilan kebugaran dan kesehatan peserta didik. Selanjutnya, adapun tujuan program dari tindak lanjut ini, Bu, Bapak, Ibu, yang pertama tujuannya adalah jadi secara umum program ini untuk membangun dan memperkuat karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi meningkatkan kebugaran fisik, meningkatkan keterampilan, kesehatan, terus sekaligus mental dan sosial melalui kegiatan olahraga yang akan saya lakukan setelah ulangan semester, dan tentunya dapat menumbuhkan sikap sportivitas pada peserta didik. Dan berikutnya tujuan yang kedua yaitu meningkatkan minat dan partisipasi peserta didik dalam aktivitas fisik. Oke, jadi selama ini kan siswa khususnya pada di era sekarang itu sangat minim sekali dalam mengikuti partisipasi olahraga. Bahkan ada yang mungkin secara mental dia kalah, secara sosial, emosional dia kalah. Maksudnya kalah di sini adalah berbeda dengan peserta didik yang lain. Bahkan dalam satu kelas itu ada satu siswa yang lebih menonjol dari siswa yang lain. Ini nggak apa-apa. Nah, maka dari itu tujuan dari program ini adalah meningkatkan minat, partisipasi dan dalam aktivitas fisik yang akan saya selenggarakan setelah ulangan semester wajib yang akan datang. Oke, ketiga, melestarikan permainan tradisional Indonesia yang sudah mulai ditinggalkan di era globalisasi, khususnya pada zaman sekarang. Kenapa? Karena untuk anak sekarang itu sangat minim sekali pengetahuan dari permainan tradisional, Bapak Ibu. Ya. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah pengenalan permainan tradisional, yaitu Gebak Sodor. Ya. Bahkan di era sekarang, siswa-siswa itu banyak sekali yang belum mengetahui permainan Gebak Sodor. Ya. Dari mulai jumlah pemain, cara bermainnya bagaimana masih bingung. Ya. Dan kemarin saya sudah mensosialisasikan tentang permainan tradisional Gebak Sodor kepada siswa-siswa di SD Indrajaya khususnya. Dan harapannya untuk ke depan siswa-siswa tersebut dapat melestarikan permainan tradisional yang ada di Indonesia selain Gebak Sodor. Gitu. Terus kemudian tujuan keempat, di sini melibatkan murid di dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk meningkatkan tanggung jawab dan kepemilikan peserta didik. Jadi sebenarnya dari tujuan program ini adalah dari siswa untuk siswa. Kalau untuk di jenjang SD itu akan saya sesuaikan saja. Kalau mungkin di jenjang SMA
itu pasti sudah mudeng mungkin ya, dari kepanitiaan, terus dari mulai nanti sebagai juri. Itu untuk jenjang SD mungkin sedikit kesulitan karena ini baru pertama kali akan dilaksanakan namanya SEM atau Sport Education Management modul, bukan manajemen, modul, Sport Education modul. Nah, ini juga diterapkan di SD mungkin sangat susah karena masih di umur anak-anak. Di sini ada capaian, langkah-langkah dan hasil dari tujuan yang akan diharapkan. Capaian pertama, peserta didik diharapkan aktif berpartisipasi dalam permainan tersebut. Nah, jadi nanti yang akan saya ambil itu 4 kelas Ibu, dari kelas 5 itu 2 kelas, kelas 6 2 kelas. Ya, karena saya rasa di kelas 5 dan 6 ini sedikit mudah untuk diarahkan dibandingkan untuk kelas 4 dan kelas 3. Dan nanti untuk pesertanya sendiri itu setiap 5 orang. Nah, jadi untuk yang lain itu diharapkan menjadikan supporter atau pendukung. Kemudian yang kedua, peserta didik berperan aktif dengan menyampaikan pendapat dan mampu menjelaskan aturan permainan tradisional berbagai. Seperti yang sudah saya katakan di awal, sebenarnya program ini diciptakan untuk siswa, dari siswa untuk siswa. Dan maka maksudnya di sini menyampaikan yaitu mampu sebagai menjadi panitia pelaksana, terus perencanaan, terus dan sebagainya itu. Kemudian ada pun langkah-langkah merancang dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan minat dan kemampuan murid. Nah, jadi kita rancang sesuai, menyesuaikan kemampuan dan kemauan minat murid. Jadi saya sudah menyesuaikan. Kenapa saya mengambil di Sodor? Karena setelah saya survei itu banyak yang minat dan mampu. Seperti itu. Terus yang kedua, melakukan koordinasi yang baik dengan pengurus komunitas belajar di sekolah. Yang ketiga, mengoptimalkan aset yang dimiliki di sekolahan untuk keberhasilan kegiatan ini. Jadi saya akan mengoptimalkan aset-aset yang ada di sekolah, khususnya SDN Tinggal Jaya ini, yaitu seperti lapangan, alat olahraga, ataupun yang lain seperti alat-alat elektronik yang lain yang dapat menunjang keberhasilan kegiatan ini. Kemudian hasil yang diharapkan dalam program kegiatan ini, peserta mampu meningkatkan kepemimpinan, jadi melatih leadership, terus dalam kelompok khususnya ya, terus mengambil keputusan dengan tepat dan dalam aktivitas jasmani, serta mampu berkolaborasi dan saling menghargai dalam anggota kelompok. Jadi tujuannya yang diharapkan dari hasil ini adalah yang pertama, dapat menjadi pemimpin dalam suatu kelompok, ya. Terus dapat mengambil keputusan yang tepat dalam suatu kelompok di suatu kegiatan. Terus dapat meningkatkan aktivitas fisik. Nah, ini khusus untuk PJOK ya, ibu-ibu, aktivitas jasmani itu yang paling utama. Serta mampu berkolaborasi dan saling menghargai dalam anggota kelompok. Karena Pak, di era sekarang itu masih banyak kasus yang sifatnya bully. Jadi ketika kelompok satu ada yang tidak bisa, ada yang mencemooh ataupun yang lain. Jadi hasil dari kegiatan ini adalah untuk saling menghargai dalam kelompok yang bekerja sama. Lanjut. Terus struktur program dan mitra dalam Kobel. Jadi dalam program ini juga bermitra khususnya terhadap komunitas belajar yang ada di sekolah masing-masing ya, khususnya di
SDN 1 Tegalajaya sudah memiliki kobel. Itu ya. Jadi yang pertama, program yang dibuat merupakan kegiatan kokurikuler yang dilaksanakan untuk penguatan pengalaman yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler di kelas melalui permainan tradisional. Kemudian peserta didik yang terlibat yaitu kelas 5 dan 6. Baca C itu ya. Maksud C ya. Jadi semua itu yang terlibat adalah peserta didik dari segala panitia maupun peserta ataupun yang lain. Jadi di sini komunitas belajar berperan sebagai fasilitator dari dewan guru, kepala sekolah ataupun wali murid itu. Kemudian mitra atau bekerja sama dengan guru kelas, guru PAI, guru seni budaya. Jadi mitranya enggak hanya guru PJK kok. Di sini guru PJK menyampaikan rencana, terus bermitra dengan guru kelas, guru PAI dan guru seni budaya dan komunitas belajar yang ada di sekolah. Ini jadi kapasitas yang dimiliki khususnya di SDN 01 Tegalajaya yaitu yang pertama aset manusia. Di sini ada kepala sekolah, jelas Bu ya, kepala sekolah ada. Terus kemudian guru masih ada ini, kelas, guru mata pelajaran, terus peserta didik, wali murid dan komite sekolah. Kemudian dilanjut aset fisik di sini menyerupai sarana dan prasarana yang ada di sekolah SDN 01 Tegalajaya seperti alat olahraga, pengeras suara, proyektor, laptop, terus lapangan dan sebagainya. Terus di sini berikutnya ada aset sosial. Jadi di sini berkolaborasi dan mendapat dukungan dari seluruh warga sekolah dalam melakukan program sekolah. Jadi untuk keberlangsungan acara ini harus ada dukungan dari semua pihak yang ada di sekolah SDN 1 Tegalajaya. Jadi kalau tidak ada dukungan, ya tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi untuk ini saya mohon dukungannya agar acara ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar sampai dengan selesai. Di sini lanjut lagi ada aset agama dan budaya. Jadi di sini aset agama maksudnya lingkungan sekolah yang religius dan memiliki budaya tinggi terkait permainan tradisional dan kesenian daerah. Ini. Terus lanjut lagi. Jadi di setiap kegiatan pasti akan menemukan sebuah tantangan, Ibu pasti ya. Nah, kemungkinan tantangan yang akan datang yaitu yang pertama motivasi dan minat. Nah, di sini anak-anak itu pasti akan minder. Bagaimana cara melakukannya? Saya berani atau tidak? Ya. Terus minatnya pasti kalau di sini minat pasti dia akan mengajukan temannya, kamu saja. Tidak ada yang berani tunjuk tangan. Minat peserta didik yang berbeda-beda. Nah, jadi solusinya adalah dengan memberi motivasi kepada siswa serta pemahaman tentang permainan tradisional. Terus yang kedua, di sini ada cuaca yang tidak menentu. Nah, ini kalau cuaca tidak bisa diprediksi ya seperti itu ya. Di sini adalah untuk memprediksi badan BMKG. Jadi tidak tahu. Jadi ketika nanti pelaksanaan di hari pertama atau kedua ada hujan ataupun apapun itu bisa diundur lagi di hari berikutnya. Terus keterbatasan waktu dalam penyelenggaraan kegiatan. Di sini keterbatasan waktu karena dilaksanakan setelah semester gitu ya. Dan mungkin saya akan melaksanakan
acara ini mungkin sekitar kurang lebih ya 4 hari. 4 hari. Bahkan kalau misalnya cuacanya tidak mendukung, akan saya tambah lagi mungkin bisa 5 hari, bahkan 1 minggu. Terus kemungkinan waktu kegiatan bersamaan dengan kegiatan yang lain. Nah, di sini maksudnya kegiatan yang lain, entah itu perjalanan dinas atau siswa yang ikut berpartisipasi sakit, terus ada kegiatan yang namanya remedial. Nah, pasti itu akan dilakukan setelah kegiatan semester banjir. Nah, solusinya adalah berkoordinasi dengan KBS atau kepala sekolah maupun guru-guru yang ada di sekolah SDN 01 Jaya khususnya. Jadi di sini ada pun rencana evaluasi yang akan dilakukan. Jadi evaluasi akan dilakukan melalui yang pertama survei kepuasan peserta didik terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Kemudian refleksi dan evaluasi dari kepala sekolah, guru, panitia acara dan peserta lomba terhadap pelaksanaan dan manfaat program ini. Jadi setelah acara ini selesai, nanti akan ada refleksi dan evaluasi dari rekan-rekan guru, panitia, peserta lomba, dan kepala sekolah. Jadi semua itu dapat merefleksikan dan evaluasi bagaimana berjalannya acara ini, terus bagaimana kurangnya, terus bagaimana kesannya setelah melakukan kegiatan ini. Diharapkan dapat memberikan refleksi dan evaluasi. Selanjutnya, sekian, terima kasih. Demikianlah Ibu pemaparan dari saya dari tugas rencana tindak lanjut TKG. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tapi dari Ibu yang ada memberikan saran ataupun masukan, monggo. Pasti persilakan. Ya, monggo. Sedikit saja untuk acara rencana Bapak yang penting yang tapi kalau dibilang mungkin karena terima kasih untuk Ibu saran dan masukannya. Jadi tujuan ini saya buat agar siswa tersebut bisa, yang pertama bisa mengenal olahraga tradisional. Terus kan dari sebelumnya kan kita belum pernah mengadakan yang namanya kelas meeting. Jadi setelah selesai semester kita hanya mungkin disebutkan dengan remedial. Itu saya di sini mencoba memberikan sebuah kegiatan, yaitu class meeting atau bisa disebut kalau di SEM, Sport Education Mobile. Itu bahasa Inggris Ibu. Kalau biasanya anak-anak nyebutnya class meeting gitu aja. Oke, ya mungkin setelah kegiatan ini untuk kedepannya akan bisa lagi memberikan kegiatan-kegiatan yang positif yang dapat meningkatkan minat dan partisipasi siswa. Terima kasih Ibu untuk masukannya. Kasih aku dulu. Tentunya monggo ada bisa memberikan saran lagi. Jaga. Ya cukup. Oke. Kemudian saya ucapkan terima kasih Ibu waktunya untuk memberikan waktu di ruangan ini. Demikian untuk presentasi dari saya, mungkin banyak kurangnya. Terus saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.